Materi kali ini kita akan membahas mengenai bejana tekan, baik standar ISME dan API. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, hari ini kita bakal bahas dua standar yang super penting dalam dunia industri. Kita akan ikuti perjalanan sebuah bejana tekan dari saat ia dibuat sampai akhirnya pensiun. Di dalam bejana seperti ini, ada kekuatan yang wow, luar biasa besarnya. Makanya keselamatan itu bukan lagi cuma prioritas, tapi jadi sebuah keharusan yang mutlak, nggak bisa ditawar sama sekali. Jawabannya ada di kerjasama antara dua dokumen penting, di mana masing-masing punya tugas yang sangat spesifik. Yuk kita kenalan sama dua jagoan kita. Yang pertama ASME Section 8, ini ibarat cetak biru atau blueprint-nya. Dan yang kedua API 510, yang perannya seperti sang penjaga, seumur hidup bejana itu. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita kita dimulai dari kelahiran si bejana, yang semuanya dari A sampai Z diatur oleh ASME Section 8. Nah, ini dia kitab sucinya. Kode ini adalah buku panduan internasional yang paling utama untuk membangun bejana tekan baru yang aman, benar-benar dari nol. Standar ini tuh ngatur setiap detailnya, mulai dari jenis baja apa yang boleh dipakai, gimana cara ngelas yang benar, sampai prosedur pengetesan yang harus dilewati sebelum bejana itu boleh mulai bekerja. Dan gambar ini nunjukin betapa detailnya standar ini. Ini bukan sembarang rumus loh. Ini adalah bahasa teknis keselamatan untuk memastikan tiap komponen itu kuat menahan beban kerjanya nanti. Anggap aja semua dokumen ini tuh kayak akta kelahiran resminya si bejana. Bukti sah kalau dia dibangun dengan benar, persis sesuai cetak birunya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Begitu bejana selesai dibuat dan mulai beroperasi, nah disinilah tugas sang penjaga, yaitu API 510 dimulai. API 510 ini memang dirancang khusus untuk menjaga bejana selama masa kerjanya, memastikan bejana itu tetap aman dan bisa diandalkan tahun demi tahun. Nah, ini nih poin kuncinya. API 510 dari awal sudah menegaskan, tugas saya adalah untuk bejana yang sudah beroperasi. Jadi, urusan pembangunan baru itu sepenuhnya wilayahnya ASME. Jelas ya bedanya? Jadi, API 510 inilah yang menentukan jadwal inspeksi, apa saja yang harus diperiksa, misalnya korosi atau retakan, dan juga gimana cara memperbaiki kerusakan yang mungkin muncul seiring waktu. Nah, bagian yang paling menarik tuh di sini. Gimana si cetak biru dan si penjaga ini ternyata nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka itu partneran dan hubungannya erat banget. Coba deh lihat tabel dari API 510 ini. Keren banget. Di sini kelihatan kalau standar inspeksi harus mempertimbangkan kode konstruksi ASME asli dari si bejana, termasuk margin desain atau faktor keamanannya, bahkan setelah puluhan tahun. Bejana yang lebih tua kan standarnya beda, dan API 510 tahu itu. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Misalkan seorang inspektor API 510 menemukan ada retakan. Nah, API 510 akan memberikan panduan cara merencanakan perbaikannya. Tapi, pas mau melakukan pengelasan, standarnya akan merujuk kemana? Tepat, kembali ke ASME untuk aturan teknis spesifiknya. Mereka ini saling melengkapi. Dan ini buktinya, langsung dari teksnya. API 510 secara eksplisit bilang, untuk perbaikan ini, Anda harus kembali dan ikuti aturan di dalam kode konstruksi ASME yang asli. Ini tuh jembatan langsung antara kedua standar. Hal yang sama juga berlaku kalau kondisi kerja bejana mau diubah, misalnya mau dipakai di tekanan yang lebih tinggi. Proses penilaian ulang atau re-rating dari API 510 ini pada dasarnya adalah serangkaian pertanyaan yang selalu kembali ke satu sumber kebenaran, yaitu spesifikasi desain dan batasan tegangan asli yang ditetapkan oleh ASME waktu bejana itu dibuat. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, apa sih inti dari kemitraan ini? Kenapa ini penting banget? Sederhananya begini, ada pembagian tugas yang sangat jelas. ASME memastikan kelahiran yang aman, dan API 510 memastikan kehidupan yang panjang dan aman. Kalau digabungkan, keduanya menciptakan sebuah siklus hidup keselamatan yang utuh, yang tidak terputus. Sistem komprehensif yang melindungi bejana tekan mulai dari gambar pertamanya sampai hari terakhir ia pensiun. Ini menyisakan satu pemikiran untuk kita renungkan. Seiring material dan teknologi terus berkembang, masa depan keselamatan industri akan sangat bergantung pada bagaimana kemitraan penting antara si cetak biru dan sang penjaga ini terus berevolusi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.